Kamera pengawas merekam oknum relawan yang diduga menukar makanan tidak layak konsumsi di dapur Mitra MBG, wilayah Tangerang, Banten. Pihak Mitra menyebut dugaan tersebut diketahui setelah proses pengecekan makanan atau quality control sesuai prosedur. Atas temuan itu laporan dibuat ke Polda Metro Jaya. Selain itu, oknum relawan juga diduga menyebarkan informasi yang merugikan program. Kami perwakilan hukum dari Yayasan Kasih Mentari Bangsa, kami melaporkan yang mana di sini pelapornya adalah Pak Solihin sebagai ketua yayasan dan terlapornya masih dalam didik tentang dugaan perbuatan tindak pidana perbuatan curang lalu pencemaran. Laporan dibuat atas dugaan perbuatan curang dan pencemaran nama baik. Dari Jakarta, Rizky Valupia News melaporkan. Deretan kendaraan mewah dihadirkan di depan terdakwa kasus korupsi ekspor minyak goreng di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Kau kenal nggak terhadap barang bukti ini? Siapa gitu. Nanti kalau apa detailnya di dalam kita tanya. Kenal? Mobil Ferrari, 2 motor Harley dan 1 sepeda mewah barang bukti kasus korupsi ekspor minyak goreng CPO dihadirkan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Hakim Ketua Effendi mengajak terdakwa Marcella Santoso serta suaminya terdakwa Ari Bakri serta para saksi yang dihadirkan keluar ruang sidang untuk melihat barang bukti yang dihadirkan. JPU menanyakan kepada Maya Kurniawati, asisten pribadi Ari Bakri, yang dihadirkan sebagai saksi untuk mengenali barang bukti di hadapannya. Pak Ari ada yang mengenai PP? Hakim Effendi juga mengkonfirmasi kepemilikan mobil mewah itu kepada terdakwa Marcella dan Ari. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kemacetan terjadi karena sebuah tiang listrik roboh melintang di jalan raya di Depok, Jawa Barat. Sementara itu, seorang pemotor tewas tertimpa truk kontainer di Sidoarjo, Jawa Timur. Tiang listrik yang roboh. Kendaraan warga mengular di Jalan Pitara Raya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu dipicu tiang listrik yang roboh mengakibatkan sejumlah kabel menjuntai ke badan jalan. Kemacetan panjang pun tak terhindarkan di kedua arah. Tugas kepolisian yang berada di lokasi segera melakukan pengamanan dan mengatur arus lalu lintas kendaraan dengan sistem buka tutup. Sementara itu, petugas PLN melakukan evakuasi selama 2 jam setelah memadamkan aliran listrik. Tiang listrik yang roboh akan dipindahkan ke titik yang lebih aman dan dipasang dengan konstruksi yang lebih kuat. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky Anyus melaporkan. Terjadi kecelakaan lalu lintas di jalur tengkorak kawasan Balongbendo, Sidoarjo, Jawa Timur. 1 unit truk kontainer bermuatan kertas terguling dan menimpa seorang pemotor yang berada di sampingnya hingga meninggal. Diketahui kecelakaan terjadi saat truk kontainer yang dikemudikan Henry warga Tambak Asri, Surabaya melaju dari arah Surabaya menuju Mojokerto. Namun saat tiba di lokasi kejadian mendadak truk oleng dan terguling hingga menimpa pemotor. Guna kepentingan pemeriksaan, pengemudi truk kontainer diamankan di Mapolsek Balongbendo, Sidoarjo. Sementara itu diduga kecelakaan terjadi karena pengemudi tidak bisa menguasai kendaraan saat berjalan di tikungan. Kondisi rem masih aman Pak. Cuma faktor apa tadi? Cuma faktor jalannya agak nikung gitu. Kanan Pak. Jadi nggak bisa mengendalikan. Kini korban meninggal sudah bisa dievakuasi setelah 2 unit forklift didatangkan ke lokasi kejadian. Korban pun langsung dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Anwar Medika Krian, Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Tergiur dijanjikan untung besar, belasan orang diduga menjadi korban investasi bodong. Tidak tanggung-tanggung, para korbannya harus menderita kerugian puluhan hingga ratusan juta rupiah. Ini Nopanya yang bilang kami tidak kenal dengan kami. Bilang kami macam mana yuk, balain yuk dari kami yuk. Kamera warga merekam sejumlah mama diduga menjadi korban investasi bodong. Mengejar wanita berinisial NS diduga pelaku investasi bodong yang baru keluar dari SPKT Polda Jambi. Korban berteriak meminta pelaku mengembalikan uang mereka yang telah diinvestasikan. Dalam aksinya, diketahui pelaku yang juga mama menjanjikan untung lumayan besar dari nilai investasi.
Korban yang tergiur tertarik berinvestasi dan harus mengalami kerugian puluhan hingga ratusan juta rupiah. Dari belasan orang diketahui kerugian mencapai di atas 4 miliar rupiah. Menawarkan saya investasi rokok resmi. Nah, yang saya kemarin selalu diiming-imingnya dengan keuntungan 6-7% itu. Saya investasi 525 juta. Para korban berharap uang yang telah diinvestasikan agar segera dikembalikan. Dari kota Jambi, Adrianus Susandra News melaporkan. Pemirsa, 16 domba milik warga mati mengenaskan dengan luka bekas gigitan di bagian leher di Kuningan, Jawa Barat. Sementara itu viral, seekor lumba-lumba putih muncul di aliran sungai di belakang rumah warga di Asahan, Sumatera Utara. Warga Desa Bungur Beres dan Desa Cilebak, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dihebohkan dengan teror diduga anjing liar yang menyerang ternak warga. Pasalnya puluhan ternak domba milik warga mati dengan kondisi mengenaskan. Luka-luka bekas gigitan hewan buas membuat warga menduga bahwa kematian 24 domba tersebut diakibatkan oleh serangan anjing hutan yang tengah mencari mangsa. Domba-domba yang digigit ini rata-rata semuanya digigit. Kita ingin memastikan apakah benar yang menggigit ini adalah hewan liarnya itu adalah anjing liar. Kalau di sana kan karena dekat dengan pegunungan itu biasa kita sebut ajak ya. Selanjutnya petugas akan meninjau lokasi keduanya untuk memastikan hewan apa yang menyerang belasan ternak warga. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika News melaporkan. Warga heboh saat melihat ikan lumba-lumba putih di aliran sungai belakang rumah mereka di Desa Sepaham, Asahan, Sumatera Utara. Lumba-lumba beberapa kali muncul ke permukaan. Warga yang penasaran berusaha mencari hewan mamalia tersebut. Hewan langka ini diduga terpisah dari kelompoknya di laut, masuk ke sungai Asahan. Aktivitasnya kan di sungai gitu kan. Terus ada lihat gitu ikan, kejut juga sih kok bisa ada ikan di sini gitu besar gitu. Unik sih lumba-lumba gitu kan. Jadi ya udah setelah itu dia pergi lagi ke hulu gitu kan. Tapi itu datang lagi kemari. Terus setelah itu kami ikuti juga, kalian videoin juga lah sana. Warga dan nelayan diimbau tidak memburu lumba-lumba dan diminta menggiring hewan langka tersebut kembali ke laut lepas. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, emak-emak ngamuk turun ke jalan usai diserang sekelompok pemuda menggunakan petasan dan batu di Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu warga yang didominasi emak-emak menghalangi polisi yang akan menangkap pengedar narkoba di Asahan, Sumatera Utara. Emak-emak mengamuk turun ke jalan usai diserang sekelompok pemuda menggunakan petasan dan batu saat nongkrong di pinggir jalan Kecamatan Rapocini Raya, Kecamatan Mamajang, Makassar, Sulawesi Selatan. Dua kampung saling bertetangga, saling tuduh, nyaris terlibat tawuran namun berhasil dibubarkan polisi. Polisi yang tiba langsung membubarkan kerumunan warga. Saling tunjuk menjadi pemicu teror hingga keributan. Tidak ada korban jiwa maupun luka, namun banyaknya warga yang berdatangan membuat arus lalu lintas alami kemacetan. Ada ibu-ibu lagi pada duduk di situ merasa dia padahal nggak ada yang kena. Ada korban jiwa Pak atau luka? Nggak ada ya Pak. Polisi disiagakan di dua kampung guna mengantisipasi aksi susulan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sahrul Adiaksa News melaporkan. Sejumlah warga mengerumuni anggota polisi yang menangkap terduga pelaku pengguna narkoba di Kampung Durian, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Warga berusaha melepaskan pelaku yang sudah terborgol. Ketegangan pun terjadi karena massa terus nekat melakukan perlawanan, bahkan menyiram petugas dengan bensin. Karena suasana yang tak kondusif dan kalah jumlah, pelaku akhirnya berhasil kabur.
Siram oleh bensin, kemudian kita turun ke Pak Kapolres beserta dengan anggota lainnya untuk mencari pelaku-pelakunya. Demikian. Ini apa jadi diamankan dari barang bukti? Barang bukti diamankan ada paket sabu, kemudian tersangka melarikan dan cepat di posisi digari. Pasca peristiwa itu petugas mengamankan barang bukti sabu dan botol bekas bensin yang digunakan warga. Polisi terus melakukan penyisiran di lokasi sarang penyalahgunaan narkoba. Dari Asan, Sumatera Utara, Ulil Amri Anyus melaporkan.